HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berbuaswa tat sawitor warenyang bargo dewasya di mahiduyona pracodayat. Berbuaswa tat sawitor warenyang bargo dewasya di mahiduyona pracodayat. Om berbuaswa tat sawitor warenyang bargo dewasya di mahiduyona pracodayat. Dimanapun Anda sedang membuka gadget, selamat datang di HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga seluruh rahayu dalam karunia Yang Widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini agar lebih dekat dengan Yang Widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, dan tetap di rumah saja, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate sajiannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Berbuaswa tat sawitor warenyang bargo dewasya di mahiduyona pracodayat. Berbuaswa tat sawitor warenyang bargo dewasya di mahiduyona pracodayat. Om berbuaswa tat sawitor warenyang bargo dewasya di mahiduyona pracodayat. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu-Dharma. Marilah kita umat Hindu-Dharma, satukan jiwa menuju ke. Pemirsa HiTV Channel 3, jumpa lagi dalam program High School Hindu Schooling yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu tentang belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dari Trikaya Parisuda, dan kali ini kita akan berbagi dan belajar bersama tentang konsep dari karma pala. Seperti apa itu? Mari kita simak bersama. Didi lagi nulis apa? Ini lagi kebingungan tentang karma pala itu. Oh, kebingungan karma pala seperti apa dan bagaimana? Ya, kebetulan di sini ada papan, yuk kita belajar bersama. Jadi kita tulis dulu ya Budi, bagiannya dari bagian katanya karma dan pala. Karma itu apa Budi? Karma itu perbuatan. Nah, perbuatan kan? Jadi kita tulis dulu perbuatan. Pala itu apa? Buah. Buah atau hasilnya ya. Jadi karma pala itu adalah hasil dari perbuatan. Nah, akar dari karma pala ini adalah konsep dasar kehidupan kita sebagai individu. Pemirsa HiTV Channel 3 juga harus tahu. Jadi akar dari karma pala ini bersumber dari karma pala tatwa
kedua panca strada yang ketiga ya. Jadi sebenarnya ini adanya dari panca strada. Nah, adik-adik HITV channel 3, kita penting nih mengetahui perbuatan itu apa sih yang menimbulkan suatu hasil. Jadi perbuatan itu tidak semata-mata apa yang kita lakukan saja, tapi dari pikiran perbuatan kita, ya, kemudian bagaimana juga kita dari perkataan dan juga tindakan kita. Jadi 3 hal ini seperti sesuatu hal yang kita tanam. Jadi apa yang kita tanam, kelak nanti akan kita petik hasilnya. Jadi apapun yang kita lakukan, misalkan berpikir, itu adalah suatu proses menanam. Berpikir yang baik akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Berkata yang positif yang baik juga akan menghasilkan yang baik. Dan begitu pula dengan perilaku atau tindakan. Ketika kita berperilaku yang baik juga akan menghasilkan respon atau tindakan juga yang baik. Jadi semua itu akan berbuah. Nah, yang penting bagi adik-adik ketahui karma pala ini ada 3 bagian juga. Mungkin nanti akan lebih jelasnya kita akan jelaskan minggu kedepannya. Ada sancita karma pala, kemudian ada kriya mana karma pala, dan prarabdha karma pala. Jadi semua yang kita lakukan berdasarkan pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan menimbulkan suatu buah atau hasil. Ya, gimana lebih? Masih belum paham belum tentang karma pala atau ada yang bisa? Udah paham sih Kak. Ya, kalau itu mari kita mulai berperilaku yang baik, berkata yang baik, dan juga berpikir yang baik. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian pemirsa, adik-adik Sindu, siswa-siswi Hindu yang sedang belajar di rumah, semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah, strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HITV dimanapun Anda membuka gawai, kembali lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, Bedah Kolom, Majalah Wartam. Sebentar lagi tamu saya, Pak Suyoga, akan membedah tulisannya sendiri yang berjudul Antasana Solusi Karang Panas dari Wartam edisi 62 April 2020. Apa, bagaimana, dan seperti apa penjelasannya? Kita simak setelah yang satu ini. Persembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat,
agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga Begawat Gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Napi Orti, Pak Yoga. Ya, kita langsung saja ke persoalan Pak Surya. Antasana sebuah kata yang unik, namun masih banyak yang belum mengetahui. Seperti apa pengertian dari antasana? Baik, Nya, jadi pemirsa, antasana atau disebut juga Padma Anap gitu atau Padma Alit, sebenarnya dia merupakan salah satu dari bentuk pelinggih yang kita miliki di Bali, utamanya terkait dengan sebuah pengelolaan energi demikian. Jadi antasana ini salah satu daripada bentuk pelinggih yang terkait dengan apakah itu karang panas bisa di situ umumnya ataupun tempat-tempat yang keramat demikian. Ya, itu di awal barangkali. Lalu bagaimana bentuk arsitekturalnya di jajaran pelinggih kahyangan? Secara arsitektur karena disebut Padma Anap atau Padma Alit demikian, dia terdiri dari hanya 2 palih. Jadi ada 2 bagian demikian. Jadi ada palih batu dan palih sari. Jadi pendek dia, cenderung lebih pendek daripada pelinggih-pelinggih pada umumnya. Nah, kalau kita merujuk yang distanakan di situ, memang ini tidak bisa dipisahkan dengan 2 lontar utamanya, yakni bambu kerti dengan lembur gangsa demikian. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bentuk arsitekturalnya. Lalu bagaimana makna dan fungsinya Pak Yoga? Dari sisi makna, fungsi barangkali duluan ya. Dari sisi fungsi, kalau kita merujuk lontar bambu kertih, dia jadi disebut sebagai Padma Alit atau Padma Capah demikian. Ini untuk menistanakan Sang Hyang Indrablaka disebutkan di situ, atau Sang Hyang Durga Maya, sehingga pelinggihnya disebut pelinggih Indrablaka demikian. Kalau kita merujuk lontar lebur gangsa disebut, ini disebut pelinggihnya antasana. Istilah antasana itu ada di lebur gangsa atau Padma Anap disebut di situ. Nah ini merupakan stana dari Sang Hyang Tiga Wisesa, ada perwujudan atau manifestasi dari Brahma, Wisnu dan Ishwara dalam istilahnya personifikasi sebagai Sang Hyang Tiga Wisesa. Apa saja Sang Hyang Tiga Wisesa? Ada 3 di situ. Ada Sang Hyang Indrablaka, Sang Hyang Durga Maya dengan Sang Hyang Kalamaya. Nah demikian. Nah ini jadi fungsinya untuk menstanakan ada pemujaan terhadap 3 personifikasi daripada dewa tadi. Nah kemudian pada lontar yang sama atau lebur gangsa tadi juga disebut. Jadi ketiganya ini juga disebut Sang Hyang Durga Manik. Disitulah kemudian secara arsitektur kembali ada rongnya ataupun lubangnya tempat kita menaruh sesaji itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah pertanyaan berikut kan untuk siapa itu kan begitu. Nah kalau kita rujuk juga lontar yang sama lebur gangsa gitu misalnya, kalau rongnya 1 berarti untuk menstanakan Sang Hyang Durga Maya di situ atau Sang Hyang Indrablaka disebut di situ boleh. Kemudian kalau kita rujuk lontar bambu kertih gitu misalnya, berarti Sang Hyang Durga Maya yang distanakan di situ. Nah berikutnya yang rongnya 2 atau lubang tempat menaruh sesajinya 2, ini adalah untuk menstanakan Sang Hyang Indrablaka dengan Sang Hyang Durga Maya. Kemudian berikutnya rongnya 3 atau 3 lubang ini untuk menstanakan Sang Hyang Indrablaka, Sang Hyang Durga Maya, Sang Hyang Kalamaya demikian. Nah, jadi ada 3 lubang, jadi istana beliau-beliau inilah yang. Nah kemudian mengapa berbeda itu kan juga banyak pertanyaan di masyarakat. Nah tentu kapan kita harus membuat rongnya 1, kapan 2, kapan 3 ini sangat tergantung dari tingkat kegawatan tempat itu. Ya di karang itu ya, utamanya karang-karang panas. Nah mungkin di sesi khusus kita membahas apa itu karang panas ya. Secara umum memang 2 lontar ini banyak menjelaskan yang mana disebut karang panas itu. Nah sederhananya misalnya ada tomplok urung diapit oleh jalan gitu misalnya, atau ditumbak oleh sungai, ada rumah atau posisi tanah kita ada di sisi salah satu sisi dari pertigaan atau perempatan.
atau di ujung jalan lah seperti itu. Nah ini disebutkan ada banyak jenis istilah di situ di lebur gangsa ini. Namun yang inti di situ disarankan untuk membuat pelinggih panmo atau antasana tadi gitu. Okay. Sebagai closing statement Pak Suyoga, mungkin tadi sudah dijelaskan posisi pembuatannya. Nah sekarang untuk upacaranya singkat saja Pak. Ya. Dari sisi upacara sama dia. Jadi sebuah benda materi ini untuk menjadi dia atau benda propan untuk menjadi sakral tentu harus ada proses sakralisasi. Jadi prosesnya sama dengan pelinggih-pelinggih yang lain. Ya ada proses meruak kan gitu, kemudian ada setelah jadi ada mako, kemudian murip ada pemelaspas. Nah tingkatan upacara silahkan sesuai dengan tamu materialista, sesuai dengan kemampuan kita yang melakukan upacara ataupun pemiliknya silahkan itu. Namun intinya harus dilakukan proses sakralisasi. Tingkatan upacaranya silahkan. Nah tingkatan jenisnya ya dan pemelaspas pada umumnya. Nah, kemudian pada saat menestanakan ini tergantung dengan rong yang tadi, apakah sang yang Durga Manik saja misalnya kalau rongnya satu, atau Durga Maya dengan Kalamaya rong dua, atau Indra Belaka Durga Maya Kalamaya kalau rongnya tiga. Nah itu kira-kira. Terima kasih atas penjelasannya Pak Suyoga. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan Ngobrol Inspiratif HiTV Channel 3 memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Ganewa dan Bapak Suyoga pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pandemi memang memunculkan banyak kreativitas. Ada yang konser di balkoni, ada yang melakukan fashion show di rumah, dan ada juga beberapa public figure melakukan charity dengan masak sendiri. Kita selain yoga, ada hal baru yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jasmani selama hashtag di rumah saja. Wall Pimpong. Seperti apa itu? Mari kita lihat. Kita berjumpa kembali bersama saya Widi Puspita dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Lutung dan Kekue sebagai kesama atau pemaaf yang dikutip dari buku Wanara Tantra yang dapat dibeli di butik buku Hinduwarta. Cerita ini diawali dengan si Kekue yang sedang bermalas-malasan. Lalu ia melihat si Lutung yang berjalan dengan wajah sangat layu. Dan si Kekue pun berpikir, sahabatku Lutung kenapa ya? Lalu si Kekue pun menghampiri si Lutung dan bertanya, "Hai Lutung, gimana kabarmu?" Tetapi Lutung tak menjawabnya. Ia malah
berjalan lebih cepat. Lalu si Kekuo pun kembali bertanya, "Lutung, kamu kenapa sih? Kita kan sudah lama sahabatan, kenapa kamu gak mau cerita?" Hingga akhirnya si Lutung pun mau berteman kembali bersama si Kekuo. Saat mereka sudah baikan, mereka pun duduk di tepi sungai Malawa. Dan si Lutung pun bertanya pada Kekuo, "Kekuo, apa benar leluhurmu itu Dewa Wisnu yang bisa menyedot air lautan hingga habis? Kalau itu benar, itu artinya kau harus bersyukur. Seperti aku yang bersyukur, karena leluhurku adalah Hanoman, berteman dengan Rama, dan bisa membakar Puri Alengka." Dan si Kekuo pun menjawab, "Kalau tentang itu sih, aku juga tahu karena cerita itu udah berkembang dari dulu hingga sekarang. Tidak seperti kau, Lutung. Pemalas, suka menipu, apalagi suka bikin susah teman." Mendengar perkataan si Kekuo seperti itu, Lutung pun menjadi marah. "Heh Kekuo, jangan mentang-mentang ya leluhurmu Dewa Wisnu kamu bisa mengejekku seperti itu. Gimana kalau kita buktikan leluhur siapa yang lebih hebat? Aku akan membuat pertandingan dengan memasukkan badan kita ke tengah lubang yang nantinya akan dibakar hidup-hidup." Tetapi dengan ajakan si Lutung seperti itu, Kekuo masih ragu karena si Lutung sering menipu si Kekuo. Dan Kekuo pun kembali bertanya pada Lutung, "Heh Tung, kamu janji ya nggak akan mengingkari janjimu? Kamu kan sering bohong padaku." Dan si Lutung pun mencoba untuk meyakinkan si Kekuo, "Aku janji. Emang kapan sih aku pernah nipu kamu? Aku bakal janji akan menepati semua kata-kataku." Dan si Kekuo pun percaya. Tetapi si Lutung meminta Kekuo untuk turun terlebih dahulu ke lubang. Dan si Kekuo pun mau untuk turun ke lubang. Setelah Kekuo turun ke lubang, si Lutung pun segera untuk memenuhi lubang itu dengan ranting-ranting kering. Dan si Lutung pun bertanya, "Hai Kekuo, gimana? Kamu sudah siap untuk aku bakar hidup-hidup?" Nah, si Kekuo pun menjawab, "Tar dulu Tung, sabar, punggungku masih gatal, biar aku garuk dulu." Nah, ternyata si Kekuo itu tidak gatal punggungnya, melainkan dia sedang menggali lubang ke kanan untuk membebaskan dirinya. Nah, setelah itu si Lutung langsung membakar ranting kering itu dan biur, api langsung menjabar kemana-mana. Dan setelah ia sangat merasa senang, tiba-tiba Kekuo pun muncul di sebelahnya dan berkata, "Hai Lutung, gimana kabarmu?" Nah, si Lutung pun sangat amat kaget. Ia merasa kecewa karena ia gagal untuk membunuh si Kekuo. Dan Kekuo pun meminta janji si Lutung agar si Lutung segera masuk ke dalam lubang tersebut dan Kekuo pun bisa membakarnya. Nah, tapi si Lutung pun merayu si Kekuo dengan berkata, "Kekuo, maafkan aku ya. Lupakan saja perkataanku yang tadi, aku hanya main-main. Gimana kalau kita kembali berteman?" Tetapi karena Kekuo sudah merasa tertipu, ia tidak mau dengan ajakan itu. Dan ia pun terus mendesak si Lutung untuk segera masuk ke dalam lubang itu. Karena terus didesak, akhirnya si Lutung pun mau masuk ke lubang itu. Nah, setelah ia masuk ke lubang itu, ia segera dibakar oleh si Kekuo. Ketika ia dibakar, ia merasa sangat amat kepanasan dan ia pun menjerit kesakitan. Tolong, aku kepanasan, Kekuo, tolong lepaskan aku." Tetapi Kekuo pun tidak mau. Nah, karena berusaha terus untuk keluar dari lubang itu dan karena swecanya Widi, akhirnya si Lutung pun kembali bebas dari lubang itu walaupun ia harus kehilangan semua bulunya. Dan ketika itu ia mulai sadar bahwa menipu orang itu tidak baik. Nah, karena merasa malu pada Kekuo, akhirnya dia pun meminta maaf pada si Kekuo. Demikianlah cerita tentang I Lutung dan I Kekuo, di mana Kekuo selalu memaafkan si Lutung walaupun Lutung tetap menipu si Kekuo, yang disebut dengan sifat kesama, yaitu sikap pemaaf. Sampai jumpa di tutur sebelum tidur berikutnya dengan acara dan tokoh yang lainnya. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri.
Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan, karena telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap satu keyakinan, hanya ada satu orang yang diizinkan untuk tetap menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap percaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.